Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Video ini adalah part kedua dari anime Setsue no Tempest. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek link di deskripsi ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Berminggu-minggu setelah kejadian yang menimpa Mahiro dan Yoshino di Gunung Fuji kemarin, Mahiro pun akhirnya siuman dari pingsannya. Dunia yang ia ketahui dulu pun telah berubah. Pohon permulaan telah tumbuh di seluruh tempat di dunia dan menghancurkan semua yang tidak ia sukai. Bahkan pohon permulaan telah membunuh 2 miliar penduduk di bumi. Namun sebagai makhluk yang akan mengulang peradaban dan membuat dunia yang sempurna, ia juga telah membuat sebuah perubahan besar. Padang pasir yang tadinya gersang telah kembali ditumbuhi pepohonan. Bahkan air-air yang tadinya tercemar telah kembali bersih. Sebagian orang pun memuja pohon permulaan sebagai dewa mereka. Namun tidak sedikit juga yang menganggapnya sebagai bencana. Lalu muncullah rumor di masyarakat bahwa penyihir Setsuen akan datang untuk menyelamatkan manusia dari cengkraman pohon permulaan. Samon yang berada di samping Mahiro pun langsung memberitahu alasan kenapa ia menyelamatkan Mahiro. Samon ingin Mahiro untuk membunuh Yoshino. Mahiro pun terkejut dengan permintaan Samon itu. Namun, Samon mencoba untuk menjelaskan maksud dari permintaannya tersebut. Samon menyebutkan bahwa setelah kejadian di Gunung Fuji kemarin, sepertinya putri klan mereka yaitu Hakaze telah menyimpan perasaan kepada Yoshino. Dan belakangan ini mereka pun menjadi semakin dekat. Samon khawatir dengan rasa cinta yang dimiliki Hakaze kepada Yoshino, maka keputusan-keputusan Hakaze akan dipengaruhi oleh perasaannya dan tidak objektif. Karena menurut Samon, ada kemungkinan bahwa Yoshino adalah penyihir Setsuen. Mahiro pun mau membantu Samon untuk menjauhkan Yoshino dari Hakaze, asalkan Samon mau membantunya mencari pembunuh Aika. Di tempat lain, Yoshino dan Hakaze yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba secara tak sengaja bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai penyihir Setsuen. Laki-laki yang bernama Hanimura itu tiba-tiba mendapatkan kekuatan sihir setahun yang lalu, tepat saat Samon ingin membangkitkan pohon Setsuen. Setelah mendengar penjelasan Hanimura tersebut, Hakaze pun lalu berniat untuk mengetes kemampuan Hanimura. Hakaze ingin mengetahui apakah Hanimura adalah penyihir Setsuen yang sebenarnya. Dan bila memang benar, maka ada kemungkinan bahwa Hanimura lah orang yang telah membunuh Aika. Namun saat beradu mekanik dengan Hakaze, Hanimura tampak belum berpengalaman dan mempunyai mental yang sangat lemah, jauh dari kata mental seorang pembunuh. Hanimura pun langsung dikalahkan dengan mudah oleh Hakaze. Namun Hakaze mengakui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Hanimura adalah kekuatan penyihir Setsuen. Hakaze pun langsung menghubungi Samon dan memberitahu tentang Hanimura. Setelah mendapat info dari Hakaze, Samon lalu menyuruh Yamamoto dan Natsumura untuk kembali mengetes kemampuan Hanimura dan menyuruhnya menghancurkan salah satu pohon permulaan yang berada di kota. Hanimura pun dengan mudah menghancurkan pohon itu. Kemudian setelah mengetahui kekuatan Hanimura, mereka pun mulai melatih Hanimura agar dapat mengendalikan kekuatannya. Karena mereka membutuhkan kekuatan penyihir Setsuen untuk menghancurkan pohon permulaan dan mengembalikan dunia ke kondisi normal. Di sisi lain, Yoshino dan Hakaze yang lagi kencan di taman bermain tiba-tiba didatangi oleh Junichiro. Junichiro kemudian mengajak Hakaze untuk berbicara empat mata. Tampaknya kedatangan Junichiro adalah untuk memastikan perasaan cinta Hakaze kepada Yoshino. Awalnya Hakaze menyangkal perasaannya itu. Tapi setelah dipikir-pikir kembali oleh Hakaze, akhirnya ia sendiri sadar bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Yoshino. Junichiro lalu memperingatkan Hakaze, bila ia mempunyai keinginan kuat untuk memiliki Yoshino, maka kemungkinan pohon permulaan akan membantunya dengan segala cara, termasuk untuk membunuh pacar Yoshino. Tampaknya mereka memang masih belum mengetahui bahwa Aika yang telah mati adalah pacar Yoshino yang sebenarnya. Lalu beberapa minggu kemudian, Hanimura bersama Yamamoto dan Natsumura telah berkeliling dunia untuk menghancurkan pohon-pohon permulaan. Ia pun mulai dianggap sebagai pahlawan dunia. Masyarakat yang tidak puas dengan kondisi dunia sekarang yang dikuasai oleh pohon permulaan mulai muncul untuk mendukung Hanimura sang penyihir Setsuen. Sementara itu, Hakaze masih berkutat dengan perasaan cintanya yang bertepuk sebelah tangan kepada Yoshino. Terlebih ia juga tidak ingin pohon permulaan membunuh pacar Yoshino. Sampai akhirnya Hakaze pun tidak tahan untuk memendam perasaannya dan ia pun mengakui cintanya kepada Yoshino.
Hakaze menyuruh Yoshino untuk membuat dirinya menyerah mengejar Yoshino agar pohon permulaan tidak membunuh pacarnya. Namun Yoshino akhirnya memberitahu Hakaze bahwa pacarnya yang sebenarnya adalah Aika, adik Mahiro yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Hakaze pun sangat terkejut. Ia juga menduga bahwa kematian Aika yang misterius itu disebabkan oleh keinginan pohon permulaan. Karena jika Aika tidak mati, maka Mahiro dan Yoshino tidak akan bertemu dan membantu Hakaze. Dan bila mereka tidak berhasil membantu Hakaze, maka pohon Setsuen akan berhasil dibangkitkan dan pohon permulaan akan dilenyapkan oleh pohon Setsuen. Hakaze merasa bahwa semua ini telah direncanakan sejak awal oleh pohon permulaan untuk mencegah kebangkitan pohon Setsuen. Hakaze pun lalu berjanji, bila benar pohon permulaan ada hubungannya dengan kematian Aika, maka ia sendirilah yang akan menghancurkan pohon permulaan tersebut. Sedangkan di tempat lain, Mahiro, Samon, Junichiro, dan Hanemura tampaknya juga baru saja mengetahui bahwa pacar sebenarnya dari Yoshino adalah Aika. Mahiro pun terlihat cukup syok dengan fakta ini. Lalu ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan sambil galau merenungkan hal tersebut. Dan secara kebetulan ia bertemu dengan Yoshino yang sedang sendirian. Yoshino pun akhirnya mengakui semuanya tentang hubungan gelapnya dengan Aika dan alasan kenapa ia menyembunyikan hubungan tersebut. Tapi kayaknya Mahiro udah ikhlas kalau emang Aika mencintai orang lain dan bukan dirinya. Mereka pun telah berdamai. Namun Mahiro akan tetap mencari pembunuh Aika dan membalaskan dendamnya. Lalu di manakah Hakaze? Ternyata sebelum Yoshino ketemu dengan Mahiro, Hakaze dan Yoshino telah memutuskan untuk berpisah sementara waktu. Hakaze yang telah memantapkan hati untuk melawan pohon permulaan itu berencana akan membantu Hanemura si penyihir Setsuen untuk mengalahkan pohon permulaan. Ia pun kembali ingin mengetes kemampuan Hanemura. Saat Hanemura sedang mencoba mengalahkan salah satu pohon permulaan, Hakaze yang memakai kostum onmyoji dan menutupi mukanya itu pun muncul dan berpura-pura untuk melindungi pohon permulaan. Mereka pun saling beradu sihir tingkat tinggi, dan pertarungan mereka disiarkan secara langsung oleh televisi negara dan dilihat oleh jutaan orang. Hanemura pun terlihat masih kesulitan untuk menghadapi Hakaze. Samon yang melihat hal tersebut pun akhirnya menyadari maksud dari Hakaze. Hakaze ingin menekan Hanemura sampai ke batas kemampuannya. Tentunya agar kekuatan Hanemura bisa semakin bertambah. Karena menurut Hakaze, kemampuan Hanemura yang sekarang belumlah cukup untuk menghancurkan inti dari pohon permulaan. Lalu setelah Hanemura terlihat kepayahan, Hakaze pun memutuskan untuk mundur dari tempat tersebut dan membiarkan Hanemura menghancurkan pohon permulaan yang berada di sana. Kemudian setelah mengetahui bahwa tujuan mereka semua sekarang telah sama, Hakaze dan Yoshino pun memutuskan untuk tinggal satu atap bersama Mahiro, Hanemura, dan yang lainnya. Bahkan Hakaze pun sekarang udah gak malu-malu lagi untuk menunjukkan perasaan cintanya kepada Yoshino di depan orang-orang. Kemudian untuk menuntaskan janjinya kepada Mahiro serta mengetahui apakah pohon permulaan ada hubungannya dengan kematian Aika, Hakaze pun memutuskan untuk kembali ke masa lalu sekali lagi. Kali ini ia akan kembali ke hari kematian Aika dan melihat siapakah yang membunuhnya. Namun ia tidak dapat menyelamatkan Aika, karena hal itu akan menimbulkan time paradox yang akan mengganggu keseimbangan waktu. Dan bisa-bisa dunia akan hancur karenanya. Mahiro dan Yoshino pun setuju dengan rencana Hakaze tersebut. Setelah itu, dengan media tong dan alat komunikasi yang dimilikinya dulu, Hakaze pun kembali ke masa Aika masih hidup. Lalu setelah kepergian Hakaze ke masa lalu, Samon memberitahu Mahiro dan Yoshino dua kemungkinan yang akan terjadi. Yaitu Hakaze melihat Yoshino yang dicurigai sebagai penyihir Setsuen membunuh Aika, atau Hakaze sendiri yang akan membunuh Aika. Dan ternyata Mahiro juga sudah memikirkan kemungkinan itu. Dan dia tidak peduli dengan siapapun pelakunya akan dibunuh oleh Mahiro dengan tangannya sendiri. Lalu kita diperlihatkan Hakaze yang sepertinya telah berhasil melintasi waktu dan kembali ke masa lalu. Ia pun tanpa sengaja bertemu dengan Aika di jalan, dan Aika sepertinya sadar bahwa Hakaze memperhatikannya. Lalu tanpa basa-basi Aika pun langsung berbicara kepada Hakaze. Namun Hakaze berhasil mengelak dan segera pergi dari sana. Hakaze pun langsung terbang menggunakan sihir untuk naik ke atap gedung. Namun ia sangat kaget setengah mati saat melihat Aika yang ternyata telah berada di belakangnya. Ditambah lagi, Aika pun dengan tenang mengetahui bahwa Hakaze adalah penyihir terkuat dari klan Kusaribe dan merupakan perwujudan dari pohon permulaan. Melihat Hakaze yang kebingungan, Aika pun lalu memperkenalkan dirinya yang sebenarnya. Ternyata ia adalah penyihir Setsuen yang sesungguhnya, orang yang telah membawa kehendak dari pohon Setsuen. Kemudian Aika pun langsung menunjukkan kekuatan sihirnya di depan Hakaze. Lalu Aika pun mengajak Hakaze ke tempat lain untuk berbicara. Karena sepertinya Aika curiga kepada Hakaze yang mengetahui hubungan dirinya dengan Yoshino. Karena tidak ada yang mengetahui hubungan pacaran mereka selain Aika dan Yoshino sendiri. Akhirnya Hakaze pun menceritakan semuanya kepada Aika.
termasuk tentang kematiannya. Aika pun percaya dengan semua yang dikatakan Hakaze. Namun Hakaze dibuat bingung dengan sikap Aika yang sangat tenang. Dirinya seperti tidak takut dengan kematian yang sudah ada di depan mata. Akan tetapi Aika menjawab bahwa dirinya jauh lebih takut jika pohon permulaan sampai bangkit. Karena bila pohon tersebut bangkit, maka peradaban manusia akan hilang dan diulang dari awal. Dan bila kematiannya dapat menjadi awal kehancuran pohon permulaan, maka dia pun dapat mati dengan tenang. Lalu mereka pun mencoba mencari tahu tentang kemungkinan siapa yang akan membunuh Aika. Aika pun mencoba untuk berpikir dan mulai bermain detektif-detektifan. Hingga akhirnya Aika pun mendapat kesimpulan bahwa yang akan membunuhnya adalah dirinya sendiri. Karena tidak ada orang lain lagi yang mempunyai kekuatan melebihi dirinya ataupun mempunyai motif kuat untuk membunuhnya. Lalu Hakaze pun langsung terkejut dengan perkataan Aika itu. Namun Aika kembali menjelaskan bahwa kematiannya lah yang telah menyebabkan Mahiro dan Yoshino dapat bertemu dengan Hakaze. Bahkan Hakaze sekarang juga memutuskan untuk mengalahkan pohon permulaan berkat perasaannya kepada Yoshino. Oleh sebab itu, sebagai penyihir Zetsuen yang mempunyai tugas untuk menghancurkan pohon permulaan, maka Aika pun harus memastikan bahwa semua itu berjalan seperti yang seharusnya. Namun, Hakaze tetap tidak terima dengan keputusan Aika itu. Tampaknya Hakaze ingin menghentikan Aika yang akan membunuh dirinya sendiri. Ia tak ingin Mahiro dan Yoshino jadi menderita karena kematian Aika yang seperti sekarang ini. Lalu, Hakaze pun memutuskan untuk menghalangi Aika dengan kekuatan sihirnya. Namun Aika berhasil menghancurkan sihir Hakaze dengan mudah. Mereka pun akhirnya bertarung. Tapi sepertinya kemampuan sihir Aika jauh di atas Hakaze. Bahkan Aika mampu membuka keka yang dibuat oleh Hakaze dengan tangan kosong. Akhirnya Aika pun berhasil mengalahkan Hakaze dan membuat Hakaze tak sadarkan diri. Aika pun lalu kembali ke rumahnya untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian setelah itu Hakaze pun siuman dari pingsannya dan ia segera bergegas menuju ke rumah Aika. Ia berharap masih mempunyai waktu untuk menghentikan Aika. Tapi harapannya itu sia-sia, karena ternyata Aika telah mengakhiri hidupnya. Di sana Aika meninggalkan sepucuk surat di mana ia meminta bantuan kepada Hakaze untuk memberikan surat terakhirnya kepada Yoshino dan Mahiro. Namun surat itu hanya boleh mereka baca setelah menghancurkan pohon permulaan. Hakaze pun pergi dari rumah Aika dan perasaan yang sangat hancur. Kemudian di masa depan telah muncul batang pohon permulaan yang sangat besar, jauh lebih besar daripada yang pernah muncul. Sepertinya itulah inti dari pohon permulaan. Dan tampaknya para pemimpin dunia telah memutuskan untuk bersekutu dengan pohon permulaan dan melarang siapapun untuk menghancurkannya. Bahkan mereka menjaga inti dari pohon permulaan yang baru saja muncul itu. Lalu Hakaze yang telah kembali ke masa depan akhirnya menjelaskan semua hal yang ia lalui di masa lalu dan memberitahu kebenarannya kepada Mahiro dan Yoshino. Sepertinya mereka pun menerima kenyataan tersebut dengan tenang dan berterima kasih kepada Aika karena telah membantu mengungkapkan fakta sebenarnya tentang kematiannya. Hakaze juga memberikan surat terakhir dari Aika yang hanya boleh mereka baca setelah pohon permulaan itu dihancurkan. Setelah itu mereka pun mulai menyusun rencana untuk menghancurkan inti pohon permulaan yang telah muncul tersebut. Tampaknya tentara militer gabungan dari seluruh dunia telah menjaga pohon itu. Dan menurut penyelidikan Samon, ilmu sihir Kusaribe tidak dapat digunakan dalam radius beberapa puluh kilometer dari pilar inti pohon permulaan. Dan hanya penyihir Zetsuen sajalah yang dapat melakukan sihir. Lalu di tengah kebingungan itu, Mahiro akhirnya muncul dan strategi yang sangat brilian. Menurutnya mereka akan dapat mengalahkan tentara penjaga dan menghancurkan pohon permulaan tanpa perlu menggunakan sihir Kusaribe. Akhirnya rombongan mereka pun pergi ke Hawaii, negara tempat pilar inti dari pohon permulaan muncul. Lalu hari H misi penghancuran pohon permulaan pun tiba. Ternyata strategi dari Mahiro adalah mencoba untuk memancing kapal-kapal militer yang menjaga di sekitar pohon permulaan. Hakaze yang hanya dapat menggunakan sihir dari radius 10 km dari pohon berpura-pura untuk menjadi penyihir Zetsuen. Ia bertugas untuk memancing kapal militer agar mengejarnya. Sedangkan Hanemura memakai pakaian onmyoji yang digunakan oleh Hakaze saat melawannya dulu. Hanemura berpura-pura berada di pihak militer dan melawan Hakaze yang memakai pakaian penyihir Zetsuen. Dan rencana tersebut pun berhasil. Kapal militer yang merasa dibantu oleh penyihir onmyoji mulai mengejar Hakaze dan meninggalkan posnya. Di saat itu pula, Tetsuma menggantikan Hanemura dengan kostum onmyoji-nya. Sedangkan Hanemura sendiri segera bergegas mendekati pohon permulaan untuk menghancurkannya. Sedangkan Mahiro, Yoshino, dan Junichiro mengambil alih kapal peneliti yang berada di dekat pohon permulaan. Mereka pun berhasil membaca kapal tersebut dan membawanya menjauh dari pohon permulaan. Namun karena lengah, Yoshino tertembak di bagian lengannya. Namun sepertinya lukanya tersebut tidak terlalu fatal. Dan berkat usaha mereka semua, Hanemura pun berhasil mendekati pohon permulaan dan bersiap untuk menghancurkannya.
Hanimura lalu mengeluarkan sihir Setsue-nya dan menyerang pohon permulaan. Namun, kekuatan Hanimura sepertinya terlalu lemah, dan pohon tersebut dapat beregenerasi dengan cepat. Bahkan pohon tersebut menyerang balik Hanimura, dan membuat Hanimura sampai tenggelam ke dalam laut. Namun di sisi lain, pohon Setsuen yang berada di Gunung Fuji tiba-tiba berubah menjadi mata pedang raksasa dan menghilang masuk ke sebuah portal. Ternyata mata pedang Setsuen tersebut muncul di hadapan Hanimura. Hanimura pun langsung menggunakan pedang tersebut. Lalu ia pun melemparkan pedang Setsuen itu ke pohon permulaan. Dan akhirnya pohon itu pun berhasil dihancurkan. Seluruh cabang pohon permulaan yang berada di seluruh dunia pun ikut musnah. Lalu beberapa bulan setelah peristiwa tersebut, kehidupan dunia pun telah kembali normal tanpa adanya pohon permulaan. Dan dengan menghancurkan pohon permulaan, maka para penyihir Kusaribe pun telah kehilangan kekuatan sihirnya dan menjadi manusia biasa. Lalu kita pun diperlihatkan Hakaze yang sedang berusaha kabur dari rumahnya dan membawa koper. Sepertinya ia ingin pergi mencari Yoshino pujaan hatinya. Sedangkan Yoshino dan Mahiro sendiri tampaknya sedang dalam perjalanan kembali ke kotanya. Mereka pun lalu membuka pesan terakhir dari Aika yang ternyata berupa video singkat. Intinya, Aika telah berterima kasih kepada Yoshino karena telah menjadi seorang pacar yang baik untuknya. Dan kepada Mahiro karena telah menjadi kakak yang selalu menjaganya. Kemudian di akhir video, Aika pun memutuskan untuk menunjukkan tubuh telanjangnya sebagai bonus untuk mereka berdua. Tapi ternyata itu semua cuma prank doang. Hihihi. Padahal Mahiro dan Yoshino mah udah ngarep banget tuh. Dasar cowok. Kemudian setelah mengunjungi makam Aika, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat Hakaze yang sedang kesulitan menarik kopernya. Yoshino pun segera bergegas untuk menemuinya. Tampaknya hubungan asmara mereka pun akan berjalan dengan lancar sampai menikah dan punya anak cucu. Yeay, happy ending guys. Gimana, seru banget kan animenya? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Dan pesan moral di video ini adalah, berhati-hatilah saat kamu menanam sebuah pohon. Karena bisa-bisa pohon yang kamu tanam adalah pohon sihir yang bisa menghancurkan dunia. Hehehe. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channel aku yang lainnya loh. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Ya, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.